Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan mereview 1 bulan ya pemakaian Poco X7 Pro. Apa saja yang saya rasakan, kita akan kupas secara lengkap ya. Bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Sengaja saya di sini ya kita tambahkan HP yang lain untuk sekedar pembandingan sedikit ya. Apa perbedaannya ketika kita sudah update kepada HP Poco X7 Pro ya. Kebetulan HP yang kemarin yang saya gunakan adalah Poco X3 Pro, masih awet alhamdulillah sampai sekarang ya, nggak matot ya. Tapi sebagai antisipasi, saya takut HP saya matot, terpaksa saya beli Poco X7 Pro ya. Gimana keluh kesahnya? Dan saya beranggapan HP ini dikhususkan untuk HP gaming ya, tidak bisa dibandingkan dengan kamera iPhone ataupun kamera Vivo ya, ataupun kamera Samsung. Kalau Samsung ataupun Sony ataupun Vivo itu biasanya lebih mengarah kepada kamera, sedangkan kualitas performanya diturunkan. Sedangkan di sini saya perhatikan ini HP khusus performa ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ya kebanyakan juga orang beli HP ini karena performanya yang nggak ngotak juga ya. Kita bisa lihat ini benchmarknya berapa yang saya dapatkan ketika kita mengetes benchmark. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman bayangin ini tanpa ada cooler tambahan ya, ini real hampir tembus 2 juta ya Antutu benchmarknya. Jadi seperti itu ya. Jadi HP ini memang dikhususkan untuk performa. Nah adapun fitur-fitur tambahan seperti kamera yang sudah 4K 60 fps itu saya anggap hanyalah sebagai bonus saja ya. Dan di sini sudah ada fiturnya juga, fitur live foto ya. Bagi teman-teman nggak bisa fitur live foto ini, bisa tekan langsung aja ini live foto ya. Dan di sini cukup lengkap seperti kamera Leica yang dipakai oleh Xiaomi 13T, lumayan bagus ya. Tapi saya itu kerasa jitternya ya kalau ngerekam videonya, walaupun 4K 60 fps. Tapi kalau saya bandingkan dengan Poco X3 Pro ini yang jauh dari bawahnya, kameranya juga jauh tapi lebih stabil gitu ya. Kita coba lihat. Nah sebagai contoh ya teman-teman bisa lihat di sini, kayak saya nggak punya pula video yang berjalan, intinya di atas motor lah, kelihatan jitternya parah banget weh. Sedangkan di Poco X3 Pro nih, walaupun saya tahu ini HP udah stabil ya, seperti ini ya, sebagai contoh ya, memang stabil cuy kalau di HP Poco X3 Pro ya. Nah tapi di sini ya, nah ini teman-teman bisa lihat jitternya ya. Nah jitternya ini nggak tahan ini. Nah iya stabil ya tapi rada jitter. Teman-teman bisa lihat yang video lain. Nah ini teman-teman bisa lihat goyang-goyangnya ini nggak tahan. Ini kelihatan nggak sih kalau di HP? Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini yang nggak tahannya jitternya itu loh. Nah selebih itu overall bagus sih. Karena saya rasa ya bukan hanya di kameranya yang salah, saya beranggapan mungkin softwarenya belum diupdate ya. Kebetulan HP ini sudah mendapatkan versi Android yang baru ya, seperti contoh ini udah versi Android 15. Jadi kita itu berharap stabil itu mungkin belum saatnya, belum sempurna. Jadi kita tunggu saja updatean yang bikin HP ini stabil di bagian kameranya. Overall kalau di bagian game ya sudah sangat mumpuni sekali. Nah kita lihat coba pengetesannya di aplikasi game mobile, yaitu PUBG ya. Kita ambil pengaturannya, lalu kita pilih sini. Lalu di sini kita bisa lihat grafisnya ya. Grafisnya nggak ngotak juga nih. Super smooth bisa ultra ekstrim ya. Biasanya ini kan 25 fps, 30 fps, 30 ini 50 45 ya. Ini 60. Ini 90, ini 120 fps guys. Mantap ya. Tapi kalau soal performa ini nggak bisa dianggap remeh ya. Bahkan HP di kelasnya pun nggak ada yang sanggup melawan performa Poco X7 Pro. Jadi kalau soal game ya kita skip saja karena udah tuntas dan tidak ada lawan ya di HP yang lain.
Kalau saya perhatikan HP ini memang khusus di performanya ya. Jadi kalau saya bermain game itu sekitar 30 menitan itu mulai panas, tapi tidak sepanas HP X3 Pro. Ini ya, yang saya pakai ini ya, Poco X3 Pro ini kalau main game itu udah lewat 30 menit loh, udah kayak setrika, udah 60 derajat itu. Kalau di HP ini paling tinggi itu ya 42, 43 gitulah. Dan saya sarankan namanya juga HP gaming ya, kita harus pakai cooler. Sama seperti halnya kita membeli motor yang kencang, otomatis pendingin radiatornya juga harus bagus dong, karena efisiensi mesinnya juga besar ya. Jadi kita harus pakai cooler. Nah, di bagian yang lain yang bisa kita keluh kesahkan ya, yang biasanya teman-teman itu menggunakan aplikasi jadul ya. Sebagai saya seorang YouTuber, nah di sini saya bisa lihat di file manager. Kalau kita masuk kepada aplikasi, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada aplikasi yang seharusnya kita install tapi nggak bisa diinstal karena mungkin Androidnya sudah terbaru ya. Sebagai si contoh, di sini sudah ada ya, install. Tidak bisa guys, aplikasi tidak diinstal karena tidak compatible. Sama ini juga ya, ini kan penting juga sebenarnya. Saya juga menggunakan action cam yang memang agak jadul, tapi nggak bisa dibuka. Jadi memang itu rada kekurangannya sih. Yang kedua kekurangan yang saya rasakan itu kamera depannya kok rada gelap begitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa begitu ya. Bahkan ya ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman ngerasain sendiri itu kayak rada-rada gimana gitu ya kalau dibandingkan HP-HP yang kita sudah pakai sebelumnya. Jadi rada gelap begitu. Teman-teman juga bisa lihat di forum komunitasnya juga begitu. Banyak komentar yang menyatakan kamera depan Poco itu gelap. Ya, saya rasa mungkin softwarenya belum diupdate menjadi versi yang terbaru ya. Saya harap itu diperbaiki oleh pihak Poco sendiri ya. Karena memang di waktu kita PCWA pun rada-rada gelap guys. Rada-rada gelap. Saya nggak tahu kenapa softwarenya begitu, tapi kalau saat review kameranya seperti ini ya, ini bagus. Pas kita foto berubah warnanya, ya menjadi warna yang agak aneh begitu ya. Tapi kalau kamera belakang ya, saya itu jujur, kalau kamera belakang itu bagus ya, bagus maksudnya untuk foto ya. Kalau untuk video rada jitter seperti itu. Dan juga biasanya kalau teman-teman itu menggunakan jack audio ya seperti ini. Nah, ini kan ada jack audionya. Kalau teman-teman biasanya menggunakan jack audio untuk perekor audio mixer, nah itu rada sulit juga ya. Dan juga untuk mempersingkat waktu ya, ini kan ada memori eksternalnya, memori SD ya, yang biasanya kalau kita nyalin video itu atau memotong video ataupun ngedit video itu biasanya langsung kita copot, langsung kita masukin ke HP. Tapi nyatanya di HP ini nggak bisa ya, nggak ada ruang penyimpanan eksternalnya, jadi hanya internal. Rada sulit kita untuk ngedit kalau kita menggunakan action cam seperti Insta360 atau action cam yang lain yang seharusnya kita bisa memasukin memorinya langsung kepada HP kita, itu tidak bisa ya. Nah, kita hanya bisa menggunakan HP jadul seperti ini ya. Jadi untuk saling melengkapi aja. Dan yang terakhir itu adalah saya rasakan ya, di samping itu rada kuning, bukan apa-apa ya. Kita bisa lihat ya. Lihat dari samping itu rada kuning. Mungkin di mata HP ini nggak kelihatan terlalu jelas ya. Memang rada kuning teman-teman. Tapi pas di ini normal sih, nggak ada masalah. Di depannya normal. Tapi kalau udah dari samping itu kuning ya. Saya nggak tahu juga itu kenapa. Nanti ada yang komen ini IPS, nggak masalah IPS ini cuy. Saya juga udah pernah sebelum saya beli HP ini juga sudah saya tonton ya di channel orang lain sama-sama AMOLED yang dimana kuningnya tuh nggak hilang juga tuh. Nah, saya nggak tahu apakah ini dari anti goresnya. Yang kan di sini kalau kita beli Poco S7 Pro sudah ada dikasih anti gores. Saya nggak tahu apakah itu fitur anti goresnya. Seharusnya kalau kita lepas itu hilang, nggak tahu. Nah, begitulah sedikit reviewnya ya. Masalah chipset bagus, kamera oke, lumayan, jitter-jitternya itu nggak ketulungan ya. Dan juga speakernya bagus juga, Dolby Atmos ya, udah ngebas juga. Dan overall nggak ada kendala sih selama ini. Begitulah sedikit keluh kesahnya ya selama 1 bulan pemakaian. Bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.